Bab 826. Penjaga penjara mundur selangkah, menarik kakinya keluar, dan berkata kepada dua orang yang akan mengambil makanan, "Cepat." Keduanya bergegas ke depan dan mengikuti para penjaga keluar. Elaine putus asa di dalam. Begitu penjaga penjara menutup gerbang besi, Gena Jones berjalan menuju Elaine dengan wajah gelap, mengertakkan gigi dan berkata, kamu cukup baik, berani menuduhku?" Elaine pingsan dan berkata, Maaf, saya bingung untuk sementara waktu. Maafkan saya kali ini." "Memaafkanmu?" Gena Jones mengangkat lengannya dan menampar. Elaine, yang menggambar langsung, merasa pusing. Nyonya Wilson tua juga datang menggigil, dan dia mengertakkan gigi dan menginjak jari Elaine. Dia mengutuk, "Barang anjing. Sepertinya kau masih kalah-kalah. Tunggu, aku akan membayarmu lebih banyak. Saya harus tinggal di sini selama 15 hari, dan Anda akan merasa lebih baik selama 15 hari ini." Gena Jones di samping buru-buru berkata, "Lady Wilson, sulit untuk dibagi menjadi sel dengan bastard yang tidak berbakti ini. Jika saya jadi Anda, saya pasti enggan pergi dalam 15 hari. Saya tidak sabar untuk mengalahkannya 5 atau 6 kali setiap hari untuk menghilangkan kebencian." Lady Wilson mengangguk berulang kali dan berkata, Jika saya bisa mengalahkannya setiap hari, saya tidak tega untuk pergi dengan jujur." Elaine pingsan dan berseru, "Ibu, maafkan aku. Jika Anda tidak memukul saya atau membiarkan wanita ini memukul saya di masa depan, saya akan mengatur kamar untuk Anda di Thompson, oke?" Lady Wilson mendengus dingin. Apakah kamu bodoh? Anda tidak tahu berapa lama Anda ingin tinggal di sini. Bagaimana Anda mengatur untuk saya?" Elaine berkata, "Saya akan menulis surat untuk Anda saat Anda pergi. Ambillah untuk menemukan Claire. Kemudian Claire akan tahu apa yang terjadi, dan dia pasti akan membiarkanmu tinggal." Lady Wilson mengerutkan kening dan bertanya, Benarkah? Betulkah?" Elaine mengangguk dan menangis, Kamu tidak tahu seperti apa gadis itu dari Claire. Dia yang paling berbakti. Jika saya mengatakannya, dia pasti akan setuju." Lady Wilson tiba-tiba ragu-ragu. Mengatakan membenci Elaine, itu benar-benar lebih dari sekadar kebencian. Jenis kebencian sampai ke tulang. Namun, godaan villa kelas 1 milik Thompson juga cukup besar. Apalagi Elaine masih belum tahu sampai kapan dia akan dikurung di dalamnya. Ketika saatnya tiba untuk tinggal di villa kelas 1 Thompson seorang diri, bukankah keren jika Elaine menghalangi? Memikirkan hal ini, Lady Wilson siap untuk menyetujuinya. Jadi dia segera berkata, Elaine, kamu bisa menulis surat sekarang, dan aku akan mengampuni kamu setelah kamu selesai menulis, dan aku tidak akan memukulmu lagi." Elaine cerdas di dalam hatinya dan berseru, "Ibu, jangan pukul aku di masa depan, aku pasti telah menuliskannya kepadamu pada hari aku pergi." Lady Wilson tidak bingung, dan berkata dengan tajam, Kamu ingin bermain denganku? Jika saya akan melepaskannya, jika Anda tidak menulis tentangnya, bukankah saya akan tertipu oleh Anda?" Elaine berseru, Aku bersumpah ke surga, aku akan menulis untukmu." Lady Wilson mendengus dingin, Aku tidak percaya sumpahmu." Kali ini, Gena Jones di samping tersenyum dan berkata, Lady Wilson, bukankah itu mudah? Jika dia menulis bahwa semuanya baik-baik saja sekarang, tetapi jika dia tidak menulis, pukul dia 10 kali dan 20 kali sehari, saya rasa dia tidak bisa menulis." "Baik." Elaine berteriak, Kamu tidak bisa melakukan ini. Itu akan membunuhku. Kamu tidak akan memiliki kehidupan yang lebih baik jika kamu membunuhku." Gena Jones menyeringai dan berkata, Jangan khawatir, ini sangat fatal. Saya akan mengikat spray Anda ke balok ruangan, dan kemudian menggantung tubuh Anda. Saya akan mengatakan bahwa Anda bunuh diri karena takut akan dosa." Bab 827. Dengan beberapa kata, Gena Jones membuat Elaine takut sampai celananya hampir basah. Dia sama sekali tidak meragukan perkataan Gena Jones, karena Gena Jones terlihat terlalu kejam, ditambah dengan fakta bahwa dia baru saja memukulinya dengan sangat keras, hal itu langsung menimbulkan bayangan psikologis padanya. Nyonya Wilson tua mengandalkan Gena Jones untuk menghidupi dirinya sendiri, jadi dia menendang Elaine dan mengutuk, Apakah Anda menulis atau tidak menulis?" Elaine menjerit menyakitkan, dan berkata, Saya menulis, saya bisa menulis." Gena Jones menamparnya lagi dan mengutuk, Kamu tulang yang murahan. Katakan dengan baik bahwa Anda tidak setuju. Anda akan jujur jika saya mengalahkan Anda." Elaine sangat dianiaya dan buru-buru berkata,
Jika kamu tidak memberitahuku dengan baik, lakukan saja saat kamu muncul. Gena Jones menggertakkan giginya, mengangkat tangannya dan menampar dengan keras. Mengutuk, berani membalas? Itu kamu. Tamparan ini menampar dua gigi depan Elaine yang telah kendur. Elaine hanya merasakan bibir atasnya tiba-tiba mengempis, lalu bau darah dari mulutnya lenyap. Dua gigi rahang depan atas telah dipukuli ke dalam mulut dan hampir ditelan sendiri. Dia buru-buru memuntahkan gigi di mulutnya, melihat kedua gigi depannya yang berdarah, menangis dengan sedih. Kamu bunuh aku. Saya tidak ingin hidup lagi. Gena Jones naik dan menampar beberapa kali lagi. Mengutuk, kamu menelepon apa? Seluruh pusat penahanan menunjukkan bahwa suaramu keras. Elaine menangis putus asa sambil menutupi wajahnya, tetapi Nyonya Wilson tua gemetar karena kegirangan. Dia menjambak rambut Elaine, mengguncangnya dengan kuat, dan mengutuk, mengapa kamu menangis? Di kelas 1 Thompson, apakah kamu tidak terlalu pandai? Mengapa kamu menangis saat ini? Mengapa Anda tidak membiarkan begitu banyak narapidana melihat? Sekolah seperti apa yang Anda miliki? Aurous Hill nomor 1 Vixen? Wendy juga buru-buru berkata kepada semua orang saat ini, semuanya, jangan tertipu oleh kemampuan aktingnya. Orang ini telah lama patah tulang, dan dia adalah seorang bastard berhati serigala. Sangat buruk bagi ibu mertuanya dan tinggal di kelas 1 Thompson. Dia tidak menerima ibu mertua tunawisma di villa besarnya. Poin utamanya adalah dia tidak membeli villa itu sendiri. Menantu laki-lakinya yang menggertak dan menipunya di luar. Semua orang tercengang, dan beberapa orang berseru, apa yang dilakukan menantunya? Bagaimana dia bisa menipu villa besar? Wendy buru-buru berkata, tidak peduli apa yang kamu lakukan. Kuncinya adalah berubah menjadi orang normal manapun. Jangan khawatir tentang bagaimana menantu mendapatkan villa besar itu. Anda memiliki kesempatan untuk tinggal dan berterima kasih kepada menantu? Dia tidak. Setiap hari, dia membuat frustrasi putrinya untuk menceraikan menantunya. Katamu, untuk Vixen yang tidak tahu berterima kasih ini, memukulnya beberapa kali tidak sama dengan melakukan sesuatu untuk langit? Semua orang mengangguk berulang kali. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana mereka mendengarnya, mereka berpikir bahwa Elaine adalah binatang buas, jadi tidak peduli seberapa keras perkelahiannya, dia tidak akan menghilangkan kebencian ini. Saat ini, Elaine hanya bisa duduk di tanah dan menangis dengan wajah di tangan, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Kali ini, Gena Jones melemparkan selembar kertas dan pulpen kepadanya, dan berteriak dengan dingin. Tulis cepat, jika kamu tidak menulis dengan baik, aku akan memukulmu. Elaine hanya bisa menelan amarahnya, mengambil pena itu dengan gemetar, dan mulai menulis di atas kertas. Setelah menulis surat itu, Nyonya Wilson tua menyambarnya dan melihat isinya. Dia menemukan bahwa Elaine memang ada di surat itu, dan meminta Claire untuk menyelesaikan kamar untuk keluarga berempat. Dia segera menjadi bangga padanya dan berkata sambil tersenyum, ini bagus. Sekarang, 15 hari kemudian, Anda tidak memiliki kesempatan untuk menikmati produk Thompson. Aku akan pergi bersama Noah, dan Harold serta Wendy akan menikmatinya untukmu. Tetaplah di sini. Ketika Elaine berpikir bahwa dia mungkin tetap di penjara selama sisa hidupnya, dia tidak bisa menahan tangis sedih. Gena Jones sangat muak. Dia langsung berdiri dan menendangnya, dan berkata, mengapa kamu menangis? Itu sangat menyebalkan. Elaine mencengkeram tempat dia ditendang, dan bertanya, bukankah kamu bilang kamu tidak akan memukulku? Gena Jones mengangguk dan berkata dengan dingin, aku berkata, tapi aku menyesal sekarang, bukan? Ketika Elaine mendengar ini, dia langsung gemetar karena Gena Jones yang tidak tahu malu, dan buru-buru berkata kepada Nyonya Wilson, Ibu, kamu berjanji padaku, kamu tidak akan membiarkan dia memukulku setelah aku menulis surat itu. Apa yang aku janjikan padamu? Nyonya Wilson tua memandangnya dengan menjijikan, mencubit bagian dalam lengannya dengan tangan tua yang kasar, dan mengutuk, anjing kamu sangat sombong, aku benar-benar berpikir kamu bisa menulis catatan. Apakah Anda tidak sedang dipukuli? Anda mungkin tidak bisa keluar selama sisa hidup Anda. Saya akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Anda dalam 15 hari ke depan. Bab 828. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menampar Elaine lagi, dan berkata dengan dingin, sejak hari Yakub ingin menikahimu, aku telah melihatmu tidak enak dipandang. Anda telah membuat saya jijik selama bertahun-tahun. Saya harus menghasilkan cukup uang. Elaine benar-benar rusak. Dia tidak menyangka Nyonya Wilson tua akan begitu tidak tahu malu.
Jika Anda mengatakan apapun yang Anda katakan sebelumnya, Anda akan mengubah pendapat Anda. Namun, dia tidak ada hubungannya dengan dia sekarang. Bahkan dengan Gena Jones di sini, dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun ketidakpuasan. Memikirkan hal ini, Elaine sangat sedih, dan hanya berharap ini adalah mimpi buruk dan dia akan bangun lebih cepat. Setelah beberapa saat, dua orang yang keluar untuk mengambil makanan kembali dengan dua keranjang plastik besar. Di dalamnya semua kotak makan siang dari paduan aluminium dengan spesifikasi seragam, peralatan makan, serta nasi dan piring dikemas di dalamnya, semua orang sama persis. Begitu keduanya memasuki pintu, seseorang bersorak, "Ih makan, ayo makan." Dengan mengatakan itu, dia berlari dan mengambil kotak makan siang, lalu membukanya dan memakannya dengan senang. Gena Jones juga lapar. Jadi dia berencana membiarkan Elaine pergi sementara dan mengisi perutnya dulu. Nyonya Wilson dan Wendy tua juga lapar dan kelaparan, dan datang untuk mengambil kotak makan siang. Begitu Wendy membukanya, dia melihat ada dua kotak di kotak makan siang di depannya. Satu kotak untuk sayuran dan yang lainnya untuk nasi. Intinya sajian ini, Wendy, terlihat familiar. Seseorang dengan bersemangat berkata, makanlah rak bebek dan rebus kubis malam ini. Tidak masalah. Wendy kembali sadar, dan bertanya-tanya mengapa hidangan ini begitu familiar. Ternyata baru makan siang. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasa sedikit mual. Perut yang sudah terlampau lapar sepertinya langsung kenyang. Lady Wilson tidak peduli. Dia bertanya pada Wendy sambil makan, Wendy, kenapa kamu tidak makan?" Wendy menangis dan berkata, Nenek, apa bedanya ini dan apa yang kamu lakukan siang hari?" Nyonya Wilson tua berkata, Ini lebih baik dari apa yang saya masak, Anda akan tahu dengan mencicipinya." Wendy menghela napas dan berkata, Kalau begitu aku sudah muak dengan rasa ini." Gena Jones mengingatkannya, Gadis kecil, makanan ini cukup enak. Jika Anda tidak memakannya sekarang, Anda harus menunggu hingga besok pagi pukul 7. Jika Anda lapar di malam hari, Anda bisa makan tanpa makan malam." Wendy buru-buru bertanya, "Lalu bisakah aku berhenti makan dan makan saat aku lapar?" Gena Jones berkata, dibutuhkan setengah jam untuk makan, dan setelah setengah jam seseorang akan datang untuk mengambil peralatan makan. Jika Anda ingin menghitung, Anda dapat mengambilnya jika Anda tidak memakannya, kecuali Anda menuangkannya ke dalam wastafel dan menunggu sampai Anda lapar untuk makan dengan baskom di malam hari. Bab 829. Elaine, yang dipukuli dan memar, sudah sangat lapar sehingga dadanya menempel di punggungnya. Siang hari, Charlie baru saja membuat makanan, tapi dia belum makan sedikit pun, dan kemudian ditangkap oleh polisi. Setelah membolak-balik sepanjang sore hingga sekarang, ditambah dengan syok dan pemukulan, kelelahan fisik sangat besar, jadi saya lapar. Jadi dia dengan hati-hati merangkak, mengambil kotak makan siang dari keranjang plastik, dan hendak pergi ke sudut untuk makan sendiri. Gena Jones tiba-tiba berteriak padanya, Apa yang kamu lakukan?" Elaine buru-buru berkata, Kakak. Kakak, aku ingin makan." "Memakan?" Gena Jones berteriak, Kamu bastard yang tidak berbakti kepada ibu mertuanya, bahkan memiliki wajah untuk makan?" Aku. Elaine tiba-tiba tersedak, tapi tiba-tiba tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Gena Jones. Gena Jones menegur tidak puas saat ini, Apa aku ini? Datang ke sini untukku." Elaine hanya bisa terhuyung-huyung ke arahnya, mengangguk dan membungkuk, dan berkata, Kakak, apa yang kamu inginkan?" Gena Jones menyambar kotak makan siang di tangan Elaine dan berkata dengan dingin, Kamu tidak layak makan, pergi." Segera setelah Elaine mendengar ini, dia menangis dan berkata, Sister, saya tidak makan apa-apa di pagi hari-hari ini. Saya hampir lapar dan pusing sekarang. Anda harus mengasihani saya dan membiarkan saya makan 2 kali. Makan? Gena Jones berkata sambil tersenyum, Kamu adalah orang yang tinggal di kelas 1 Thomson. Bukankah harga makanan jenis ini sudah diturunkan? Elaine menangis dan berkata, Sister, saya benar-benar lapar. Mohon belas kasihan dan biarkan aku makan 2 gigitan. Anda tidak bisa begitu saja melihat saya mati kelaparan." Gena Jones berkata dengan dingin, Jangan khawatir, kamu tidak akan mati jika kamu tidak makan selama 2 atau 3 hari. Elaine memohon, Tapi aku benar-benar lapar." Gena Jones bertanya dengan jijik, Apakah kamu tidak ada habisnya? Sudah kubilang, lebih baik kau tinggalkan, dan katakan satu kata lagi, percaya atau tidak membunuhmu sekarang?
Elaine melihat penampilan ganas Gena Jones, dan hatinya bergetar, dan air mata keluhan segera mengalir. Dia takut Gena Jones akan memukulinya lagi, jadi dia hanya bisa bersembunyi di pojok sendirian, menyaksikan Gena Jones memakan makanannya sendiri dengan sesendok demi sesendok. Saat ini, Charlie sedang menyiapkan makan malam di dapur besar Thompson. Claire dan Elsa kembali bersama. Begitu Elsa sampai di rumah, Elsa bergegas ke dapur, berkata, "Oh, saya datang untuk tinggal di rumah Anda dan membuat Anda kesulitan. Biarkan saya membantu Anda dengan lebih banyak pekerjaan rumah." Setelah berbicara, dia masuk ke dapur dan bertanya pada Charlie dengan malu-malu, adakah yang bisa saya bantu?" Charlie berkata, tanpa bantuanmu, kamu bisa keluar dan menonton TV bersama Claire." "Tapi saya tidak ingin menonton TV." Elsa menjawab dengan malu-malu, "Saya hanya ingin membantu Anda, atau saya baik-baik saja." Charlie tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan buru-buru berkata, "Ini benar-benar tidak perlu. Saya terbiasa memasak sendiri. Anda bisa duduk dan menunggu makan malam." Sambil berbicara, Claire melangkah ke dapur dan bertanya pada Charlie, "Charlie, apakah kamu melihat ibu?" Bab 830. "Tidak." Charlie berpura-pura terkejut dan bertanya, "Ada apa? Ibu belum kembali?" "Tidak." Claire berkata, "Saya pikir dia akan pergi ke pesta dengan teman-temannya, tetapi mantan temannya menelepon saya sekarang dan mengatakan bahwa ibu tidak dapat menghubunginya sejak sore. Mereka terus menunggunya untuk memastikan makanannya. Tetapi mereka tidak dapat menemukan siapapun. Aku bertanya pada ayah. Ayah bilang dia tidak tahu di mana dia, jadi aku ingin bertanya padamu." Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Aku benar-benar tidak tahu kemana ibu pergi. Dia meminta uang pada saya pada siang hari, mengatakan bahwa dia akan makan malam dengan teman-teman. Tetapi saya pikir, ayah saya tidak bertanggung jawab atas uang itu sekarang, jadi dengan persetujuan ayah. Ayah menolak untuk membiarkan saya memberikannya padanya. Ibu masih sedikit marah." Claire mengangguk sambil berpikir, dan berkata pada dirinya sendiri, ini agak aneh. Dia tidak ada di rumah, dan tidak pergi ke pesta dengan teman-temannya. Kemana dia akan pergi? Charlie mengangkat bahu dan berkata, mungkin dia telah menemukan tempat untuk bermain mahjong, kan? Claire berkata, itu tidak berarti telepon dimatikan. Tidak ada yang bisa dihubungi lagi. Saya tidak pernah memilikinya sebelumnya. Bagaimana jika ponsel kehabisan daya? Charlie berkata, jangan khawatir, ibu sudah dewasa, jadi dia harus bisa menjaga dirinya sendiri. Claire menghela nafas. Meskipun dia sudah dewasa, gaya aktingnya tidak sebaik anak kecil. Saya sangat takut dia akan mendapat masalah di mana-mana. Elsa bertanya dengan heran, tidak dapat menemukan Bibi? Iya. Claire berkata dengan cemas, telepon tidak bisa tersambung. Setelah bertanya tentang itu, tidak ada yang melihatnya. Pada saat ini, Jacob menjulurkan kepalanya ke dalam, dan bertanya dengan heran, mengapa kalian pergi ke dapur ketika Anda kembali? Saya juga mengatakan bahwa Anda harus datang dan minum teh dengan saya. Claire bertanya kepadanya, ayah, apakah ibu menghubungimu? Kenapa dia tidak pulang terlambat? Ketika Jacob mendengarnya bertanya tentang Elaine, dia mendengus dingin, dan berkata dengan marah, siapa tahu, tinggalkan dia sendiri, mungkin kita dalam masalah. Setelah mengetahui bahwa Elaine telah kehilangan semua uang di rumah, ketidakpuasan Jacob terhadap Elaine tidak dapat lagi disembunyikan. Dalam beberapa hari terakhir, ketika dia melihat Elaine, dia ingat bahwa semua uang di rumah telah kehilangan barang bersih, jadi dia ingin Elaine keluar gila, tidak melihat dan tidak mengganggu. Claire mendesah tak berdaya, dan berkata, ayah, aku tahu ibu melakukan sesuatu yang salah, tapi ibu sudah meminta maaf, dan dia tahu bahwa dia salah, jadi jangan marah padanya lagi. Bagaimana jika Anda terpaksa melarikan diri dari rumah? Kabur dari rumah? Jacob mencibir dengan jijik, dan berkata, jika dia benar-benar bisa kabur dari rumah, saya akan pergi ke kuil Luohan untuk membakar dupa dan menyembah Buddha malam ini dan berterima kasih kepada Buddha. Lebih baik dia bisa seperti Horiah, langsung dari dunia ini. Menguap dari dunia, jadi saya sangat lega. Claire merasa tidak berdaya saat mendengar ini. Hubungan antara orang tuanya begitu buruk sehingga dia merasakan ketidakberdayaan yang dalam. Setelah hening sejenak, dia berkata, ayah, tidak peduli seberapa besar kesalahan yang ibu buat, kamu telah berjalan bersama selama lebih dari 20 tahun. Tidak bisakah kalian memaafkan satu sama lain?
Yakub melambaikan tangannya. Maafkan dia? Jika dia tidak ada, saya tidak akan pernah memaafkannya dalam hidup ini. Setelah berbicara, Yakub meletakkan tangannya di belakangnya dan berjalan perlahan. Claire menghela nafas dan ragu-ragu lagi dan lagi sebelum berkata kepada Charlie, Charlie, kamu kenal banyak orang di Aurous Hill. Tuan Orvel tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Anda. Dapatkah Anda memintanya untuk memeriksanya? Apakah ada yang melihat ibu? Charlie berkata, istri saya, anak-anak terkadang keluar untuk bermain sedikit larut malam. Ibu hanya keluar untuk 1 sore. Apalagi yang perlu dikhawatirkan? Dia biasa bermain mahjong dan duduk di meja mahjong. Lingkaran tidak akan pernah naik, jika dia benar-benar pergi untuk bermain kartu pada seseorang, bahkan jika kita membalik Aurous Hill, kita mungkin tidak dapat menemukannya. Claire mengerutkan bibirnya dan berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah, mari kita tunggu. Jika dia tidak kembali pada jam 10, saya akan memanggil polisi. Laporkan ke polisi? Charlie berkata dengan canggung, bukankah begitu? Polisi biasanya sangat sibuk, jadi jangan ganggu mereka dengan hal semacam ini. Bagaimana kamu melakukannya? Claire berkata dengan serius, bibi yang lebih tua telah menghilang dan belum ditemukan. Bagaimana jika ibuku sama dengannya? Jika saya tidak bisa melihat ibu saya pada jam 10, atau menghubungi ibu, temani saja saya ke kantor polisi.